Halo, selamat pagi. Kita sekarang di Goa Pindul dan well, Airnya nanti masih ke sumber. misalkan Goa Center mah. Iki cilikan sampan ya wis ngene iki, Mas. Anugerah ya, Mas ya. Bisa sampan ngene iki. Nek minggu rame, Mas, karo hari-hari merah ngono. Rame Bu, macet ini ngantri sejam 2 jam. Wah, ngene. Karena nggak pas hari merah gandeng minggu, hari merah gandeng-gandeng itu kan. Imlek wingi nih. Ah, Nah, Imlek Rame. heeh. Itu sekitar Ya. 20 bis yang balik Oh, di sana. aku nang gone kelayari, Mas. Pacitan. aku yang Pacitan, Mas. Tuh. Ya Allah, Mas, tapi untungnya aku gak kena kemacetan. Masalahnya aku jam 4 di kelayar. Jadinya wong teko aku mulai. Terus itu nek pantai sijine ya ngono. Oke, kita masuk ke area gelap. Oh. Mohon jelasnya ya bahasa Indonesia nih. Nggih, monggo, Mas. Saya sebelumnya diucapkan selamat datang di objek wisata Gua Pindul. Jadi Ya. untuk panjang Gua Pindul dari start hingga finish kurang lebihnya 350 meter. Itu terbagi 3 bagian, ada zona terang, zona remang, yang ketiga zona gelap. Heeh. Nah, dengan kedalaman air dari 1 meter kemudian yang terdalam itu hanya 12 meter. Ya. Jadi sekarang kita masuk di zona pertama, zona terang, kedalaman air di bawah kita 1 sampai 5 meter. Jadi saat ini kaki saya sudah ngambang tidak menyentuh dasar. Ya. Jadi sedangkan untuk wisata Gua Pindul di sini yang ditonjolkan dari jenis bebatuan. Jadi Ya. ada batu stalaktit, stalagmit, batu kolong, batu pilar dan lain sebagainya. Nah, salah satu contohnya yang ada di atas pintu masuk. Jadi di situ ada batu yang menggantung, batu yang tumbuhnya dari atas ke bawah. Itu yang disebut batu stalaktit. Ya. Nah, kemudian di samping depan atas ini ada batu yang seperti tiang penyangga. Ini yang disebut batu kolong atau batu pilar. Nah, proses terbentuknya itu perpaduan stalaktit dan stalagmit. Jadi stalaktit yang tumbuh dari atas ke bawah, stalagmit dari bawah ke atas kemudian menyambung. Sedangkan untuk satwa Gua Pindul ada kelelawar, ada burung selitik, burung layang-layang sejenis burung walet. Sedangkan habitat air di bawah kita ada berbagai jenis ikan air tawar. Wow. Jadi di bawah kita ada lele, nila, gulameh, tawes dan lain sebagainya. Oke, kemudian untuk di bagian depan atas di sana terdapat juga ada sebuah tangga. Jadi untuk tangga yang di atas, di ujung tangga sebelah atas terdapat sebuah lubang. Jadi di atas ada lubangnya, tapi untuk lubang di atas bukan buatan manusia. Jadi terbentuknya secara alami. Jadi itu natural untuk lubangnya. Jadi dinamakan gua vertikal. Nah, sedangkan di atasnya terdapat sebuah bangunan gedung. Untuk gedung di atas dulunya difungsikan sebagai tempat pembudidayaan sarang burung walet. Ini, Mas. Ya. Atasnya. Sedangkan karena suhu udara yang terlalu panas, jadi waletnya tidak nyaman. Karena walet sukanya tinggal di tempat dingin dan lembab. Ya. Nah, jadi waletnya sudah pada pindah ke tempat lain. Yang menyebabkan pembudidayaan sarang walet di atas itu semenjak dibangun gedungnya 12 tahun yang lalu. Sampai saat ini satu kali pun belum pernah merasakan hasilnya. Wow. Nah, jadi ini kategori produk gagal. Nah, jadi gedung di atas ini saat ini kosong, tidak berfungsi, kosong, tidak berpenghuni. Jadi di atas sana enggak Yang, gedung ya. yang besar tadi itu, Mas. Yang Ya, ya. Gede tadi gedungnya. ya. Jadi kalau dari arah sini kita bisa lihat atap gedungnya, kelihatan gentengnya. Wah. Oke. Gede Mas itu. Iya. Berapa meter lagi? Gedung yang di atas tadi itu sebelum turun dari tangga. Gede, Bu. kiri jalan. Kiri jalan. Oke, kemudian jenis bebatuan lagi di depan ini ada 2 buah batu kolom yang berdiri sejajar. Ya. Nah, ini tergolong batu kolom terpanjang dan terbesar.
Nah, kalau kita amati bentuk dan ukurannya hampir sama, jadi disebut batu kolom kembar atau batu pilar kembar. Oke, kemudian yang di atas itu ada batu yang seperti sarang lebah atau sarang tawon. Ya. Nah, itu disebut stalaktit batu tirai. Pertumbuhannya menonjol ke depan dikarenakan tetesan airnya pada waktu masih aktif menyebar. Jadi kalau dilihat dari bawah itu ada lipatan yang menyerupai lipatan kain. Ya. Oke, sedangkan untuk membedakan batu stalaktit yang masih aktif dan tidak aktif, kita bisa lihat dari ujung batunya. Jadi kalau ujung batunya kering, tidak ada tetesan air, tandanya sudah mati. Mati. Contoh yang masih aktif, masih bisa tumbuh di depan ini ujung batunya masih basah atau masih menetes Ini masih. air. Oh. Ini sisa udah gede mas. Ya, jadi setiap tetesan airnya ini mengandung zat kapur yang sangat lembut dan lama-kelamaan akan mengendap menumpuk yang membuat batunya tumbuh panjang dan besar. Iya. Nah, untuk di atas ini ada batu yang seperti gapura, ini sebagai pembatas zona terang dan zona remang. Nah, jadi di depan sudah tergolong zona remang dengan kedalaman airnya 7 sampai 9 meter. Iya. Nah, sedangkan di bawah pembatas di depan ini ada batu yang berkilau memantulkan cahaya. Nah, ini disebut stalaktit batu kristal. Nah, tapi bukan kristal sungguhan ya, Bu. Ini nggak bisa digosok Sebutannya. pakai. Kalau batu kristal asli saya pastikan habis tak jual. Tapi ini alami aja mas. Iya, itu terbentuknya perpaduan zat kapur murni yang bersatu dengan zat mineral. Jadi batunya akan berkilau kalau permukaan batunya kering. Jadi kalau basah itu pudar. Oke, sedangkan untuk di zona remang di bagian atas sana ada salah satu contoh satwa gua pindul. Nah, jadi terdapat segerombolan spesies kelelawar pemakan buah namanya codot. Halo Dot. Oke. Untuk yang di depan ini ada ruangan kecil. Ini dulu merupakan tempat untuk bertapa dan bersemedi di Ya. zaman kerajaan Mataram kuno di era Panembahan Senopati. Dan tepat di depannya ada stalagmit, jadi batu yang tumbuh dari bawah ke atas, tapi dikenalnya dengan nama batu lingga atau batu perkasa. Ini ada legenda, mitos dan sugesti. Bagi Siwa-siwa. kaum pria yang lewat depannya bisa memegang batunya, dipercaya bisa tambah kuat dan perkasa. Keren. Masih boleh pegang. Kemudian untuk di depan sana nanti kita juga akan melihat terdapat ada batu stalaktit terkecil maupun termuda di dalam Gua Pindul. Bentuknya menyerupai kompleks candi Prambanan yang terbalik. Oh, Sudah itu. pernah lihat candi Prambanan, Bu? Jadi itu seperti candi Prambanan tapi terbalik. Rinci pendek parah. Ya. Nah, tetesan airnya itu dinamakan tetesan air suci mutiara. Oh. Mitosnya kalau wanita lewat bawahnya beruntung kena tetesannya diyakini bisa tambah cantik dan awet Oh. muda. Tapi berbahaya kalau untuk kaum pria nanti kemayu. Mitosnya. Jadi seperti candi terbalik. Oh ini. Suwi. Iki lah, ya wes. Wes, man. Oke. Nah, jadi Bu, walaupun batu perkasa tetesan mutiara itu hanya sekedar mitos, tapi itu berlakunya 3 bulan saja. Jadi ada masa expirednya. Nanti setelah 3 bulan silakan berkunjung lagi ke Ngecas. Gua Pindul. Nah, untuk yang di depan di sini kita akan mulai masuk di zona ketiga, zona gelap abadi. Wow. Jadi sepanjang waktu tidak pernah terkena sinar matahari secara langsung. Wes. Nah, kedalaman air di situ itu mencapai titik paling dalam. 12. Jadi kedalaman air di zona gelap mencapai 11 sampai 12 meter. Ya. Sedangkan di bagian pembatas zona remang dan gelap di sini ada batu yang menyerupai ornamen air terjun. Ini disebut batuan kulstum. Nah, pertumbuhannya menyamping, jadi seperti air terjun. Untuk di bagian atas
sebelah kiri atas ini ada ruangan yang lebih besar. Iya. Ini merupakan ruang utama untuk bertapa dan bersemedi. Ah. Nah, kalau menurut cerita sejarah yang pernah bertapa di sini, namanya Ki Juru Mertani. Itu salah satu abdi dalam kerajaan Mataram kuno. Sedangkan yang menggantung tepat di tengah ini merupakan batu stalaktit terbesar nomor 2 di dalam Gua Pindul. Dan ini juga tergolong aktif yang ditandakan dari ujung batunya masih meneteskan air. Ya. Jadi masih bisa tumbuh panjang maupun besar. Ya. Sedangkan yang di depan, yang selintas seperti dinding gua, itu bukan merupakan dinding gua, tapi itu merupakan stalaktit terbesar pertama di dalam Gua Pindul, yang sekaligus menduduki urutan terbesar nomor 4 di dunia. Wow. Nah, jadi ini ujung batunya masih menggantung di dalam air sekitar 5 meter. Sedangkan kedalaman airnya 12 meter, jadi masih ada jarak menuju dasar sekitar 12 meter. Ya. Dan ini dijuluki batu Soko Guru. Nah, itu bahasa Jawa kalau orang sini yang mengartikan Soko tiang, Guru itu bukit. Jadi ini satu-satunya penyangga bukit yang ada di atas sana dan satu-satunya tiang Gua Pindul. Dan disebabkan oleh pertumbuhannya, di sini terjadi ada penyempitan yang hanya muat satu ban. Iya. Jadi sementara kakinya duduk bersila di atas ban atau dilipat di atas ban. Jangan sampai nanti kakinya terbentur batu. Mas Bu, kepala. Mepet sekali. Oke, terima kasih. Untuk di samping batu Soko Guru atau di sebelah penyempitan, di sini terdapat ada stalaktit ornamen batu gamelan. Batu Ini kalau gamelan. dipukul bunyinya seperti suara gong. Oh, iya. Iya, Mas. Kalau di Basitan dua gong. Dua gong. Kalau di sini cuma batunya ya. Oke, untuk sekarang kita masuk di zona berikutnya yang tergolong zona kelelawar. Oh, Jadi di sini tergolong tempat tinggal kelelawar Gua Pindul. Nah, jadi kelelawar Gua Pindul sendiri terdapat ada beberapa jenis. Nah, kalau yang bergerombol tadi bentuknya agak besar itu pemakan buah namanya codot. ya. Nah, untuk di atas kita cenderung kecil. Jadi ini tergolong pemakan serangga dan nyamuk. Nah, untuk nama kerennya ini biasa dipanggil kampret. Oh, kampret. Kampret. Halo, kampret. Oke, sedangkan untuk yang di atas ataupun di langit-langit gua di sana terdapat ada banyak gurisan dan lubang. Jadi Ya. gurisan maupun lubang di atas semuanya disebabkan oleh cakaran kelelawar. Oh, iya. Nah, jadi untuk bebatuan di langit-langit gua merupakan batuan kapur. Jadi kalau kena cakaran mudah tergores, terkikis, sehingga dalam waktu lama-kelamaan bisa membentuk lubang-lubang seperti yang ada di bagian atas sana di langit-langit gua. Oh, Nah, dan itu sebagai Walum. tanda maupun bukti bahwa Gua Pindul dulunya dihuni oleh ribuan kelelawar. kelawar. Namun semenjak dibuka objek wisata pada tahun 2010 yang menyebabkan kelelawar tersebut merasa terusik, Iya. sehingga waktu lama-kelamaan habitatnya semakin berkurang. Jadi mereka pindah ke gua-gua lain yang ada di sekitar Gua Pindul. Berarti awalnya ketika orang masuk sini, Masih kelawar banyak. banyak sih. Sedangkan untuk di atas kita di sini terdapat juga ada banyak bercak coklat kehitaman. Ya. Kalau dilihat selintas mirip batu yang habis terbakar. Tapi ini juga ulah kelelawar. Ya. Nah, jadi karena hidupnya bergelantungan, kakinya di atas, kepala di bawah. Jadi kalau buang kotoran nyemprot ke atas. Oh, gitu. Kemudian akan terserap batu kapur. Jadi kalau menurut penelitian, bercak coklat kehitaman yang ada di atas itu adalah air pipisnya kampret. Nah, fungsinya menandai daerah wilayahnya masing-masing. Nah, jadi karena di dalam gua itu gelap, jadi setelah keluar dan mau kembali ke tempat semula, Iya. ya jadi mereka hanya mencium aroma pipisnya masing-masing. Betul.
Sedangkan untuk di atas itu tidak ada satupun batu stalaktit yang tumbuh ya. Dari Jadi sini nanti ya. Mas Ibu kalau merasakan tetesan air dari atas itu bukan tetesan yang kita baca, Oh. itu tetesan tipisnya kampret. Oke. Karena kapur Mas ya. Tapi. Terus yang kedalaman 12 meter ini berapa Mas panjangnya kurang lebih? Nah, yang 12 meter cuma tadi, yang zona gelap saja. Ini sudah termasuk Kalau di sini zona remang kedua, ini tergolong zona remang, kedalaman air kita sekitar 7-9 meter di sini. Nah, jadi untuk bentuk dasar gua Pindul itu seperti mangkok, jadi dangkal dalam, dangkal dalam. Jadi, nah, ini dulu pernah patah, Bu, tapi sekarang tetap masih bisa tumbuh karena masih. masih. Jadi untuk di depan ini baru bisa dijumpai lagi terdapat bebatuan stalak yang kembali tumbuh. Ya. Nah, untuk yang di samping kanan ini yang saya sinar lampu, tepatnya ada batu yang seperti ini tulang kaki atau tulang sendi. Ya. Jadi ada batu yang depan ini yang saya sinari, saya semberi. Gila Bu. Ini batunya seperti tulang. Gila Bu. Ya, seperti tulang kaki atau tulang sendi. Nah, ini salah satu batu kolong terkecil atau termuda di dalam Gua Pindul. Sedangkan di sebelahnya terdapat batu tirai terbesar. Kalau yang kecil yang mirip sarang lebah, ini yang terbesar. Tapi kalau kita amati, kita lihat dari ujung batunya sudah banyak yang patah. Tapi patahnya batu ini bukan ulah manusia, tapi disebabkan arus banjir. Jadi kalau banjir, debit air Gua Pindul nyampe atas. Nah, jadi kalau pas banjir, untuk wisata Gua Pindul sementara waktu dipending. Itu tadi Mas yuk, batasnya Ya, apa? batasnya yang di pintu masuk tadi. 150 sekian ya tuh. Jadi bukan ditutup ya, dipending. Pending. Nah, jadi kalau Gua Pindul itu banjir, naiknya debit air itu pelan-pelan, kemudian surutnya cepat. Oh, surutnya cepet sih. Nah, jadi nggak lama. Jadi hanya dipending, nggak ditutup. Jadi paling 2-3 jam. Enggak, tergantung banjirnya. Oke. Kemudian yang di atas itu ada batu berwarna putih. Itu merupakan batu kristal terpanjang di dalam Gua Pindul. Nah, panjangnya sekitar 2-3 meter. Ya. Jadi ini yang terpanjang, batu kristal. Nah, di bagian bawahnya itu ada 2 mata, ada hidung dan mulutnya. Nah, kalau anak-anak sini bilang katanya mirip wajah tokoh film kartun. Walah itu. Casper. Oke, sedangkan untuk yang di bagian depan, nah, di sana ada peserta yang pada turun dari ban. Oh, lompat-lompat itu. Jadi Lompat itu bebas. cahaya di depan bukan cahaya lampu. Jadi itu sinar matahari yang masuk dari atas. Jadi di sana yang disebut sebagai gua vertikal yang kedua. Oke. Yang lubang. Jadi itu di sana dulunya pernah sebagai tempat pembuatan iklan rokok Jarum Super yang Adventure. Oh ya. Nah, jadi kalau pernah nonton tayangan iklan rokok Jarum Super yang Adventure di televisi, salah satu tempat pembuatan iklannya di depan sana. Nah, untuk kedalaman air di tengahnya itu 3-4 meter. Di pinggirnya relatif dangkal, ada yang setengah meter, ada yang 1 meter. Iya, cetek ya. Jadi di sana kalau pas agak sepi bisa berhenti di sana, bisa renang-renang, bisa foto-foto, kemudian juga bisa lompat-lompat seperti peserta di depan. Jadi lompatnya dari ujung batu di depan sana, itu lompat lurus ke tengah. Nah, itu kedalaman air di bawah lompatan 3-4 meter. Wow. Jadi dijamin aman, itu tidak bakal menyentuh batu, nggak bakal sampai dasar. Ini aman. Tapi kalau ada pelampung naik otomatis Mas ya? Otomatis naik. Jadi walaupun tidak bisa berenang. Nah, jadi untuk turun ke air catatannya satu, kuncinya satu, jangan panik. Nah, jadi masing-masing jaket pelampung yang kita gunakan mampu menahan berat badan sampai 100 kg. Itu dalam keadaan basah. Jadi tetap nembak. Ini rute terakhir kita Mas berarti. Nanti finish
di luar sini. Ya, kelihatan tangganya. Pintu keluar. Semuanya alami Bu. Yang buatan itu tangganya yang di luar. Semuanya alami di dalam buatan itu, semuanya alami kecuali tangga tadi. Ah. Tadi. Sama sor pembatas air tadi. Itu yang buatan. Kalau yang lainnya alami natural. Nah, ini di atas ini ada lubang juga alami semua.